Record dulu. Nah, berapa 92 ya? 92. 93, 92. Nah, ini ya. Maka rumus yang ini berapa? Oke. Sorry. Ini ada giniannya. Nggak boleh ada gituannya. Aduh, ada lagi. Sinilah ah. Nah, situ. Nah, ini ada sini ada persamaan. Ini di sini kurang kurung sih sebenarnya. Fx itu sama dengan ini, kurung gitu, 4x min 1 dikali akar dari 4x min 1 kayak gitu. Nah, di sini akar itu apa sih akar itu? Nah, kan akar dari sesuatu itu kan sama aja kayak apa itu, misalkan A gitu ya, dipangkatin setengah kan. Nah, ya udah nih, jadi kan A, ini kan misalkan ini A gitu ya. Ini A dikali sama A pangkat setengah. Gitu. Jadinya kalau gini, ini kan pangkat 1, ini kan pangkat setengah. Pangkatnya kita tambahin, jadi A pangkat 3/2 gitu. Nah, ini sama dengan Fx. Nah, kalau kita mau cari, ini kan misalkan aja Y gitu ya. Nah, kalau kita mau cari dy per dx, maka kita perlu pertama dy per dA. Jadi kita turunin Y terhadap A. Habis itu kita turunin A terhadap X gitu ya. Nah, ini turunan pertama nih. Kan yang limitan turunan kedua. Tapi nggak apa-apa, kita cari persamaan pertamanya dulu aja. Kita cari yang pertama. Nah, ini kalau kita cari turunan pertamanya, kan dy per dA. Berarti kan dia itu sama dengan A pangkat 3/2. Kalau kita turunin, maka jadinya adalah 3/2 A pangkat setengah. 3/2 A pangkat setengah. Dikali sama dA per dx. Tadi A itu apa? Kan A itu sama dengan 4x min 1. Kalau kita turunin, maka nanti jadinya adalah ya 4 aja gitu kan ya. Dikali sama 4. Coret ya, jadinya 2. Jadinya 3 kali 2 kan 6. 6 akar 4x min 1 gitu kan. Ya enggak? Nah, ini masih turunan pertama nih. Kalau kita mau cari turunan keduanya, ya udah, ini kan berarti kan Y aksen itu sama dengan apa? 6 akar 4x min 1 kan. Ya enggak? Nah, udah kita misalkan ini aja, kita misalkan ini jadinya 6 akar A gitu ya. Jadi tetap A, sama gitu. Nah, pertama-tama yang kita mesti lakukan adalah kita turunin dulu gini, kalau kita mau cari dy aksen dx gitu ya, atau sama dengan y aksen, y double aksen, itu sama dengan dy aksen dibagi dA dikali sama dA dibagi sama dx. Ingat ya, ini namanya aturan rantai. Ini penting banget nih, aturan rantai. Itu penting banget. Kalau nggak dikuasain, ya nanti nggak akan bisa ngerjain turunan gitu. Karena turunan itu kebanyakan nanti kayak bentuknya kayak gini, nggak akan lurus-lurus aja gitu. Jadi misalkan kayak ax kuadrat tambah bx tambah c gitu nggak akan. Nah, nanti akan ada kayak gini-giniannya nih. Makanya turunan rantai itu penting banget untuk dikuasain gitu. Oke. Nah, ini dy aksen per dA. Ini kan sama dengan 6 akar A kan. Jadi y aksen sama dengan 6 akar A. Itu sama aja kayak 6 pangkat 6 dikali A pangkat setengah. Nanti kalau kita turunin gitu ya, dy aksen per dA, ini sama dengan apa? 1/6 dikali sama 1/2 akar A. Kayak gitu. Coret 3. Jadinya apa? 3 kan? 3 per akar A. Gitu. Jadi ini sama dengan nilainya adalah 3 per akar A. Jadi 3 per akar A dikali sama dA per dx. Nah, kan tadi kan A itu sama dengan 4x min 1. Maka nanti kalau kita turunin, ini jadinya 4. Kayak gitu. Maka nanti ini sama dengan 12 per akar A. Atau sama dengan 12 dibagi akar dari 4x min 1. Kayak gitu. Jadi 12 dibagi akar 4x min 1. Jawabannya yang C. Kayak gitu caranya. Oke? Boleh jelasin ulang nggak, Kak? Oke, apa? Jadi gini. Ini, jadi ada fungsi di sini, fx. Ya enggak? Sama dengan 4x min 1 dikali sama akar dari 4x min 1. Yang ditanya adalah turunan keduanya, gitu kan. Jadi habis turunin lagi. Nah, ini 4x min 1 dikali sama akar 4x min 1 kan. Nah, akar dari 4x min 1 itu sama dengan
4x min 1 tapi dipangkatin sama setengah kayak gitu. Nah, ya udah berarti ini sama dengan 4x min 1 dikali sama akar. Oke, akarnya kan diganti ya. Jadi nanti 4x min 1 pangkatnya setengah kayak gitu. Nah, ya udah kalau kayak gitu caranya, maka ini kan 1, ini kan sama kan bilangannya sama kan. Bilangannya kan sama-sama 4x min 1, tapi pangkatnya doang yang beda. Jadi kalau misalkan ada bilangan yang sama nih, tapi pangkatnya beda gitu. Misalkan A pangkat M dikali sama A pangkat N, misalkan kayak gitu. Nah, ini kalau menurut aturan eksponen, ini boleh dijumlah. Ini boleh dijumlah pangkat jadi A pangkat M plus N, kayak gitu. Ya udah, ini jadinya adalah 4x min 1 pangkat 1 plus setengah. Kayak gitu. Nah, berapa ini 1 plus setengah? 1 plus setengah itu adalah 3/2 kan. Jadi 4x min 1 pangkatnya 3/2. Kayak gitu. Nah, ini adalah fx-nya nih. Nah, kita mau cari turunannya. Gitu kan. Bisa nggak diturunin langsung? Nggak bisa, karena di sini pertama ini nggak lurus gitu ya. Jadi ada akar-akarnya gitu. Jadi, caranya gimana? Ya, pertama-tama ini kita bongkar dulu nih. Jadi, kita anggap aja 4x min 1 itu sama dengan A gitu. Jadi 4x min 1 sama dengan A. Nah, kalau kita mau cari turunannya, maka kan Y itu sama dengan A pangkat 3/2 kan? Ya enggak? Nah, kalau kita mau cari DY per DX atau turunan pertamanya, nah itu sama dengan DY, kan kita turunin itu terhadap A nih. Kan kita tahu kan turunan terhadap A berapa? DY per DA kan kita tahu berapa? Ya enggak? Tinggal 3/2 A turun gitu kan. Ini dikurang 1 kan. 3/2 dikurangi 1. Nah, ini sama dengan 3/2 A pangkat setengah. Kayak gitu. Ya enggak? DY per DA dikali DA per DX. Jadi turunan Y terhadap A dikali sama turunan A terhadap X kayak gitu. Biar dapat DY per DX-nya gitu. Jadi kita extend gitu. Kita gedein. Kita perluas gitu istilahnya. Nanti kan kalau dicoret kan habisnya enggak? Tinggal DY per DX kan. Kayak gitu. Nah, kayak gitu aja sebenarnya. Nah, ini ya udah. Dapatlah kita tuh 3/2 A pangkat setengah. 3/2 dikali A pangkat setengah. Dikali sama DA per DX. Nah, kan A itu sama dengan 4x min 1. Berarti kalau kita turunin DA per DX-nya, itu sama dengan, ini kan X-nya jadi berubah jadi 0 kan pangkatnya. Satunya turun ke bawah. Terus ini kan min 1 kan, itu kan konstanta jadi habis gitu kan ya. Jadi 4 dikali X pangkat 0 dikurangi 1. Dikurangi 0, jadinya 4. Kayak gitu. Nah, ini berarti kan DA per DX sama dengan 4. Berarti kita ganti aja jadi 4. Kayak gitu. Nah, ini coret ya. Jadi 2. Jadinya 6 kali A pangkat setengah. Nah, ini adalah Y aksen yang itu turunan pertamanya. Kayak gitu. Nah, kan yang kita disuruh cari itu adalah turunan keduanya kan. Jadi bukan turunan pertamanya nih. Jadi udah dapat turunan pertamanya ini 6 dikali A pangkat setengah atau sama dengan 6 dikali akar 4x min 1. Tapi kita disuruh mencari turunan keduanya. Berarti kita turunin sekali lagi nih. Oke. Nah, kalau kita mau cari turunan keduanya atau turunan double aksen gitu ya, sama dengan nanti DY aksen atau turunan ini terhadap A gitu ya, DA dikali sama DA per DX. Kayak gitu. Ya kan sama kan? Jadi kan coret-coret abis kan? Tapi kita perluas aja gitu. Nah, ini kalau kita turunin terhadap A apa nih? Kalau kita turunin DY aksen DA gitu ya. Kan ini setengahnya turun ke bawah, ya enggak? Jadi 6 dikali setengah. Dikali sama A pangkat setengah min 1. Gitu. Nah, ini kan coret ya. Jadi kan ini 3. 3 dikali A pangkat setengah dikurang 1. Nah, setengah dikurang 1 itu sama dengan min setengah. Nah, kalau ada A pangkat min N, itu sama dengan 1/4 dari A pangkat N. Kayak gitu. Jadinya adalah di sini 3 dibagi sama A pangkat setengah. Karena kan boleh turun ke bawah kan. Jadinya kalau pangkatnya minus, ya udah ini sama dengan 3 dibagi sama akar A gitu kan. Ini kan A pangkat setengah itu kan sama dengan akar A kan. Ya enggak? Ya udah ini sama dengan 3 dibagi, kan A itu sama dengan 4x min 1. Ya udah kita rubah aja, jadi 3 dibagi sama akar dari 4x min 1. Nah, ini sama dengan DY aksen per DA-nya. Jadi nanti di sini DY aksen per DA itu sama dengan
berapa tadi? 3 dibagi akar 4x min 1. Nah, tapi kan yang diminta itu adalah dy aksen dibagi sama dx kan, atau turunan keduanya. Nah, ini sama dengan dy aksen dibagi dA dikali sama dA per dx. Nah, kan tadi kan A itu sama dengan 4x min 1. Sekali lagi nih, kalau A itu sama dengan 4x min 1, berarti turunannya berapa? Terhadap x. Maka ini sama dengan 4. Maka nanti di sini 3 dibagi akar dari 4x min 1 dikali sama 4. Nah, 3 dikali 4 itu sama dengan 12. 12 dibagi sama akar dari 4x min 1. 12 dibagi sama akar dari 4x min 1. Kayak gitu caranya. Gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak? 112, Kak. Berapa? 112. 112. Oke, 112. Kita lanjut ke 112. 112, 112. 112. 112. Wow, mantap sekali. Boleh, soalnya boleh. Boleh dicoba. Luas maksimum waduh. Potong. Mantep Pak Ginting ya? Kenapa, Kak? Kenapa, Kak? Kenapa, Dek? Kenapa, Dek? Aduh, gimana sih? Pak Ginting. Hah? Mantep. Pak Ginting mantep banget kan? Ngasih soalnya. Iya, mantap soalnya, Bang. Kali ngasih latihan 70, 50. Ya, soalnya Pak Ginting tuh kayaknya suka sama anak-anak yang rajin. Nggak apa. Nggak apa. Itu hal yang biasa. Daripada dia nggak ngasih sama sekali kan nanti anaknya, nih, katanya kan, nih guru gimana sih nggak ngasih sama sekali, kita jadi belajar nggak bisa belajar gini. Nah, Pak Ginting mengatasi hal kayak gitu, jadi dia pikir ya udah dikasih aja. Nah, di sini ada titik P, A, AB pada sepanjang kurva Y sama dengan 48 min X kuadrat, sehingga PQRS membentuk persegi panjang. Maka luas maksimum PQRS adalah, di sini ada PA, B. Nah, ya enggak? Nah, titik PA, B itu dia tuh melewati Y sama dengan 48 min X kuadrat. Artinya, kalau kita masukin A sama B ke dalam sini, maka kita dapat tuh persamaannya. Maka kan dia sama dengan B, maka nanti B sama dengan 48 min, nah X-nya diganti sama A, jadi A kuadrat. Nah, nanti B itu sama dengan 48 min A kuadrat, kayak gitu. Nah, terus apa lagi? Nah, di sini kan, kalau kita lihat di sini kan, ini kan dari 0 sampai Q itu kan panjangnya A. Dari 0 ke R tuh panjangnya berapa? Ingat ya, kalau dia persegi panjang dan dia itu ada begininya, itu ada parabolanya. Berarti antara kiri sama kanan itu simetris. Artinya dari 0 ke Q itu sama dengan dari 0 ke R jaraknya. Maka ini A juga. Jadinya apa? Jadi di sini persegi panjang itu punya panjang sama dengan 2A dan lebarnya sama dengan apa nih? Di sini kan PA, B, berarti kan di sini A, di sini kan B ya enggak? Itu punya tinggi B, maka lebarnya itu B gitu ya. Nah, maka kalau kita mau cari luasnya, itu sama dengan luasnya itu sama dengan apa? Luas itu sama dengan P dikali L atau berapa? Atau panjang kali lebar. Nah, itu sama dengan 2A dikali B. Nah, kan B itu sama dengan ini kan? Kan B itu sama dengan 48 min A kuadrat. Jadi 2A dikali sama 48 min A kuadrat. Kayak gitu. Nah, ini sama dengan, bukan LX ini isinya LA. LA. Nah, ini LA itu atau luasnya dalam fungsi A itu sama dengan 2A dikali sama 48 min A kuadrat. Artinya apa? Kalau kita cari LA-nya itu sama dengan 96A dikurangi sama 2A pangkat 3 kayak gitu. Nah, ini luasnya nih, luasnya nih. Nah, kalau kita mau cari luas maksimum, maka kita turunin aja. Ya nggak? Turunin nih L aksen A.
sama dengan 0. Kalau kita mau cari maksimumnya, ya udah ini nanti turunin 96 dikurangi sama apa di sini 6A gitu ya, 6A kuadrat sama dengan 0. Maka ini 6A kuadrat itu sama dengan 96. Nah, 96 dibagi 6 berapa? Itu sama dengan 16. Nah, maka nanti A itu sama dengan plus minus 4. Nah, yang mana nih kita pakai nih? Nah, untuk tahu apakah titik itu termasuk apa namanya tuh maksimum atau minimum, kita turunin sekali lagi. Jadi L aksen A itu kan tadi sama dengan berapa? Kan sama dengan 96 min 6 A kuadrat kan. Nah, ini coba kita turunin lagi nih. 2 kali gitu ya. Jadi nanti dapat turunan keduanya itu sama dengan min 12A. Nah, kalau kita masukin A-nya terus L aksen A-nya itu positif, maka dia itu nilai minimum. Kalau kita masukin A-nya ini, A yang tadi ya, ke dalam turunan keduanya dengan menghasilkan bilangan yang negatif, maka dia itu maka dia itu maksimum. Nah, kan yang dimau itu kan maksimum, berarti kita cari kalau kita masukin A-nya ke dalam turunan kedua, itu akan menghasilkan negatif. Maka yang menghasilkan negatif itu adalah si 4 ini, soalnya kalau kita di min 12 dikali sama min 4 kan jadi 4 min 4 apa? Jadinya kan 48. Nah, 48 itu positif. Nah, berarti dia itu menghasilkan nilai yang minimum. Tapi kalau kita masukin 4, kan min 12 dikali 4 itu kan sama dengan min 48. Maka itu menghasilkan bilangan yang negatif. Artinya apa? Artinya dia itu menghasilkan nilai yang maksimum. Maka A yang kita ambil adalah yang 4. Kayak gitu. Maka nanti kalau kita mau cari nilai luas maksimum, kan sama dengan 96 min 2A pangkat 3 kan. 96A, sorry. Nah, A itu sama dengan 4, maka nanti itu sama dengan 96 dikali 4 dikurangi sama 2 dikali 4 pangkat 3. Nah, berapa dia jadinya? 96 kali 4 berapa? 4, 2, 9 kali 4, 36, 384. 384 dikurangi sama 2 dikali 4 pangkat 3. Oke. 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Nah, 64 dikali sama 2, 128. Maka di sini 128. Nah, 384 dikurangi 128 itu sama dengan ini 6, ini 7 kurang 2, 5, 256. Dah. Jadi luas maksimumnya, luas 4 gitu sama dengan 256. Ada nggak 256 jawabannya? 256 ada nggak? Hah? Nggak ada. Kok nggak ada? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada? Saya juga tidak tahu. 48 dikurangi 16 kuat apa? 4 kuat berapa? 48 dikurangi 16. 48 kurangi 16 itu kan 32 kan. Terus 32 A-nya itu berapa? 8. Ini 28. Ini jadinya 8 gitu. 2A itu kan 8. 32 kali 8 berapa sih? 32 kali 8 itu kan 32 kali 8 berapa? 32 kali 8. 2 kali 8. Oke, di sini nggak ada jawabannya sih. Di sini nggak ada jawabannya nih. Di sini jawabannya mestinya F. 256. Kayak gitu jawabannya. Mestinya 256. Karena kalau kita mau hitung beneran ini hasilnya 256, bukan ini. Ini banyak kecil banget ini. Angka-angkanya kecil banget. Sementara ini juga udah gede amat ini nih. Jadi nggak dapat lah, nggak dapat. Maksudnya bukan nggak dapat sih, saya kayak nggak ada jawabannya di situ. Ada jawabannya cuma nggak ada di pilihan gitu loh. Kayak gitu aja sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Nomor 113, Kak. 113 mana tuh? Oh, nggak ada. Ah, itu dia, 113. Nah, ini apaan? Ini apaan nih? 3 titik M ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa nih? 3 titik M maksudnya apa? Hah? Nggak lengkap. Hapus kayaknya. Hah? Ini kabus atau bagaimana? Serius? Ini bukan kayak gini? Enggak kayak gitu. Lah, kok keluar kayak gitu sih, aneh banget. Coba. Edit kali. Coba. Aneh banget soalnya. Masa gitu?
Berapa tadi? Berapa tadi? 100 berapa? 113. Lah begitu. Lah begini. Ini maksudnya apa? Emang begitu loh. Ini belum diedit loh. Ini belum diedit bener. Ini Enggak. cuma read Nggak, only. saya screenshot. Cuma read only loh. Modenya read only. Jadi nggak ada yang ubah nih. Nggak ada yang ubah. Jadi kayak gini aja. 3 dikurang M sama 3 M. Nah itu maksudnya apa? Coba. Gimana? Aslinya gimana asli? Soalnya gimana aslinya? Coba. Biar tulis udah berapa gimana? Coba. Soalnya kalau kayak gitu nggak akan nemu 3 M 3 M gitu maksudnya apa nih? Ini mau asal TPS atau gimana? 3 titik gitu ya titik. Ini 3 mungkin 4 di sini terus 5 gitu ya. Terus di sini 6 terus ini M gitu. Mau diisi atau gimana? Coba. Soalnya kalau kayak gitu doang ya nggak nemu. Kak, cek WhatsApp. Saya kirim salah di WhatsApp. Taruh. Save dulu ya. Save recording. Recordingnya mana? Save dulu. Kok nggak ada recordingnya? Cuy. Ini dia. Salah. Salah. Mana ya? Ini dia ada. Oke. Oh, 6 items. Gila, 6 items. Apa aja tuh 6 items? Nah, tadi katanya di chat itu ada yang bilang, S sama dengan T dikali T min 2. S sama dengan T dikali T min 2. Tentukan jarak pada kecepatan 96 meter per detik. Nah, kan S itu sama dengan, apa tadi? S itu sama dengan, S itu sama dengan T dikali T min 2 kan. Artinya apa? Artinya itu sama dengan T, sama dengan T kuadrat min 2T. Nah, tentukanlah jarak pada kecepatan, pada kecepatan V sama dengan 96. Nah, kan kecepatan itu kan sama dengan apa? Kecepatan itu sama dengan ini, sama dengan turunan dari perpindahan gitu kan. Maka cari aja turunannya, maka nanti ini sama dengan 2T min 2. 2T min 2 sama dengan 96. Berarti kan 2T sama dengan berapa? Sama dengan 98. Maka nanti T itu sama dengan berapa? 98 dibagi 2. Berapa tuh? 49. 49. Sorry. Betul kan ya? 49 kan jawabannya? Nah, kalau kita cari S-nya, maka itu sama dengan 49 kuadrat dikurangi sama 49 kali 2. Atau 49 dikali sama 49 kurangi sama 2. Sama dengan 49 dikali 47. Nah, ya deh. Kayak kalkulator aja kalau gitu. 49 kali 47. 49 dikali 47. Berapa tuh? Nah, segitulah pokoknya lah. Berarti sama dengan berapa? 2302 gitu kan ya. Bener kan? Salah 2303. Ada nggak jawabannya di situ tuh? Nggak ada ya? Padahal udah bener caranya. T sama dengan apa? T dikali T min 2 kan? Bener kan? Jarak pada kecepatan segitu. Ya udah kalau kecepatan segini jaraknya tinggal kita cari pakai turunan aja kan? Maka bener tadi ini kita turunin T 2T min 2 dapat gitu ya. Sama dengan 96. Kita pindahin jadi 98, kita bagi 2, semuanya jadi 49. 49 kan itu T-nya. Kalau kita mencari jaraknya kan kita masukin dulu T-nya kan. 49 kuadrat dikurangi 49 kali 2. Ya udah 49 dikali sama 49 kurangi 2. 49 kali 47 sama dengan 2303.
Nah, ini ya gimana ya? Nggak ada jawabannya lagi. Ya bukan salah siapa-siapa sih. Jadi ya udah. Emang ada jawabannya. Itu sih, guys. Itu sih, guys. Nggak ada jawabannya, guys. Udah, guys. Gitu, guys. Coba ada lagi nggak soal, guys? Coba soal yang mana lagi nih? 98, Kak. 98. 98. Mana 98? Kawat sepanjang 200 meter akan dibuat 3 buah persegi panjang seperti gambar di bawah ini. Gambarnya mana? Gambarnya mana, guys? Hah? Apa? Gambarnya mana? Gambarnya mana? Kalau nggak ada gambarnya nggak bisa. Mesti tahu dulu gambarnya gimana? Gambarnya gimana? Nggak ada gambar. Iya Kak, begitu doang. Ada nggak gambarnya? Kirimin gambarnya. Gimana gambarnya, guys? Gak ada gambarnya, kocak banget. Gak ada gambar dong. Oh, ada gambarnya ini. Emang nggak ada Kak, beneran. Nggak ada Ada. gambarnya. Nggak ada. Gak ada gambarnya. Waduh, ya udah. Ya udah Pak, ini gimana Pak gak ada gambarnya? Masa mau dikargain gak ada gambarnya? Gak ada gambarnya nih. Ya udah kalau nggak ada gambarnya kita ganti soal lagi aja. Jadi kalau nggak ada gambarnya percuma mau dikerjain sebanyak apapun nggak akan dapet jawabannya ini. Seratus 116 ya Kak. 116 ya? Oke, 116. Mana 116? 116. Ini ya? Lalu bentar nih. Ini fungsinya apa? Fungsinya apa nih? Fungsinya apa nih? Tolong. Ini fungsinya apa? Nggak ada ininya, noh. Nggak ada apa? Kayak semacam. Coba ini yang probability ya. Yang ininya ada nggak di situ? Oh, ada. Sorry. Aduh, nggak kelihatan nih ya. Aduh. Gini aja deh, kita hayal-hayal aja dah. Kita di sini tadi saya lihat di sini ada 5-nya nih, ada 5-nya. Kalau di sini tuh nggak tadi 9 gambar ya. Oh, nggak ada juga 98 gambar ya, jadi nggak bisa juga sih. Ya udah nih, caranya gimana ya? Caranya kayak gini nih. Nah, ini kita copy aja. Jangan dari sini kopinya, aneh. Ini aja, yang ini. Nah, ini itu. Nah, kita copy ya. Di sini dia itu gini. Nah, ini di sini 5 nih, di sini 2. Setahu saya ya. Nah, ini kalau kita bikin ini 5x tambah 2y sama dengan 10. Intinya nih apa namanya tuh garisnya. Nah, terus di sini ada titik x, y nih, x, y. Nah, terus di sini bilang luas daerah yang dihasilkan pada gambar akan mencapai maksimum jika koordinat titik P adalah berapa gitu kan. Nah, kan x, y ini kan melewati ini. Nah, ini kan x, jadi di sini kan y nih. Nah, kita cari luasnya nih. Luasnya itu kan sama dengan x dikali y kan. Nah, di sini 5x tambah 2y sama dengan 10. Maka nanti kalau kita cari y-nya itu sama dengan apa? Sama dengan 10 kurang 5x dibagi 2. Gitu. Jadi nanti luas itu sama dengan x dikali sama 10 dikurangi 5 per 2x. 5 per gitu ya. Sorry. Salah. 10 dikurangi 5x dibagi 2 gitu. Nah, ini luasnya sama dengan 5x dikurangi sama 5 per 2x kuadrat.
Jadi di sini ada luas, fungsinya fungsi X. Nah, kalau kita mau cari luas, kalau kita mau cari gitu ya, berapa sih luasnya yang mendekati gitu ya. Berapa sih LS-nya biar dia maksimum, maka kita turunin aja. Sama dengan 0, ini 5 dikurangi sama 5X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 1. Enggak ada ya 1 ya. Kalau X 1 maka Y-nya berapa? Kalau X 1 maka Y-nya berapa? Y-nya kalau X 1 Y-nya berapa sih? 5 tambah sama 2Y sama dengan 10. Y sama dengan 5/2. Maka X 1, tapi Y-nya sama dengan 5/2. Ada nggak di sini? 1 terus 5,2 ada nggak? 5/2. Jadi koordinatnya tuh PD sama dengan 1,5/2. Soalnya di sini dibilang kayak gitu, emang gitu jawabannya. Nggak ada ya? Kalau nggak ada ya udah, berarti jawabannya 1,5/2. Maka jawabannya yang ini nih. Kayak gitu.